ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ialah Allah yang masih memberikan kita banyak kenikmatan sehingga kembali Allah Azza wa Jal izinkan kita untuk melanjutkan kajian Da'aim Minhajin Nubuwah karya guru kita Syekh Muhammad Ibn Sa'id Raslan hafizahullah. Di mana di pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan bagaimana Ahlus Sunnah itu seperti umat Islam senantiasa berada pada sikap pertengahan dari kaum-kaum menyimpang lainnya, sehingga patut untuk kita benar-benar mensyukuri nikmat ini di mana Allah Azza wa Jal golongkan kita menjadi bahagian dari Ahlus Sunnah. Tinggal bagaimana kita benar-benar mengikuti mereka dari segala sisi. Bukan cuma sisi akidah atau bukan cuma sisi manhaj dan konsep, tapi juga dari sisi ibadah dan juga dari sisi akhlak. Karena Ahlus Sunnah bukan hanya tentang akidah dan bukan hanya tentang prinsip, akan tetapi Ahlus Sunnah pun juga dalam ibadah dan pun juga dalam akhlak. Seperti yang dijelaskan oleh para salaf kita, di mana mereka mengatakan Ahlus Sunnah adalah orang yang paling berkasih sayang terhadap manusia. Arhamun nas linnas hum Ahlus Sunnah. Manusia yang paling berkasih sayang kepada sesamanya itu Ahlus Sunnah. Tapi kasih sayangnya ditimbang dengan konsep yang adil, sikap pertengahan. Bukan kasih sayang yang dibangun di atas konsep bermudah-mudahan atau konsep yang ekstrim, tapi kasih sayangnya dibangun di atas konsep pertengahan. Ini Ahlus Sunnah. Maka hendaknya setiap dari diri-diri kita mengetahui perkara ini untuk bersemangat dan berusaha mengikuti setiap langkah dan setiap sisi dari sisi-sisi Ahlus Sunnah. Bukan hanya tentang akidah ataupun manhaj, tapi juga tentang ibadah dan juga akhlak. Nah, man yaqra? Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Syekh hafizahullahu ta'ala fi kitabihi Da'aim Minhajin Nubuwah wal manhajus salafi yaltazimu bifahmil kitabi was sunnah kama fahimuha salafus salih wa la yuqaddamu aqlan ala naqlin wa yaqta'u bimuwafaqati sarihil ma'quli li sahihil manquli wa la yufarriqu baina syari'atin wa haqiqatin wa la baina ilmin wa amalin wa inda ahlihi yaqinun rasikhun anna fil kitabi was sunnati wahdahuma idza iltuzima bifahmis salafi wa tafsirihim lahuma al-kifayata was-sadad wal-hidayata war-rasyad fi jami' abwabil khair. Tanabbah ya masyayikhi. Perhatikan paragraf ini. Paragraf ini meringkas dan merangkum bagi kalian hakikat daripada Islam. Bukan hakikat daripada manhaj salaf saja, tapi hakikat daripada Islam. Di mana kita telah mengetahui
Islam adalah manhaj salaf itu sendiri. Makanya kata penulis, al-manhaj salafi, manhaj salaf, itu benar-benar konsisten di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah sebagaimana yang dipahami oleh para salafus saleh dari kalangan tabi'in, dimulai dari para sahabat, kemudian tabi'in dan tabi'in, konsisten di dalam memahami Al-Quran, memahami Sunnah berdasarkan pemahaman para salafus saleh. Dan manhaj salaf, yaitu Islam itu sendiri, tidak mengedepankan akal daripada dalil. Dan manhaj salaf, yaitu Islam itu sendiri, menegaskan secara jelas bahwasanya akal yang sehat pasti akan selalu selaras dengan dalil yang sahih. Maka jikalau ada satu dalil, ini bertabrakan dengan akal-akal kita, jangan membuang dalil dan mengedepankan akal kita. Akan tetapi dipastikan terlebih dahulu, apakah dalil ini adalah dalil yang sahih, sabit, ataukah dalil ini adalah dalil yang dhaif. Karena dipastikan dalil yang dhaif tidak akan pernah selaras dengan akal-akal manusia. Yang selaras, kata manhaj salaf, ialah akal yang sehat akan senantiasa selaras dengan dalil yang sahih. Baru setelah engkau telah meneliti dalil ini sahih, tapi masih juga bertolak belakang dengan akalmu, maka tuduhlah akalmu dan jangan engkau menuduh dalilnya yang keliru. Ini konsep manhaj salaf dan konsep Islam itu sendiri. Kemudian manhaj salaf itu tidak membedakan antara syariat dan hakikat. Itu tidak membedakan antara syariat dan hakikat. Semua apa-apa yang datang dari syariat, maka ia memiliki sifat yang benar dan hakikat. Ketika syariat menjelaskan tentang masalah haudun Nabi, telaga Nabi, al-mizan, timbangan, sirat, jembatan yang lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Syariat datang menjelaskan hal ini. Maka manhaj salaf memiliki keyakinan selama syariat datang menjelaskannya, maka diyakini akan hakikatnya. Bukan malah mengatakan ini majaz, ini kata kiasan. Timbangan itu hanyalah kata kiasan akan keadilan Allah. Al-Quran adalah kata kiasan dari Allah, di mana Allah sejatinya tidak berbicara. Dan selainnya, ini bukan manhaj salaf. Bahkan itu juga bukanlah Islam yang Rasulullah alaihi salatu wassalam datang dengannya. Dan manhaj salaf tidak membedakan antara ilmu dan amal. Manhaj salaf tidak membedakan antara ilmu dan amal. Makanya para ulama salaf dari dulu mengatakan apa? Laisal ilm bikathratir riwayat. Bukanlah ilmu itu dengan banyaknya riwayat yang engkau miliki, banyaknya sanad yang engkau miliki, banyaknya hafalan yang engkau miliki. Tapi apa kata para salaf? Walakinnal ilma la khasyah. Akan tetapi ilmu itu adalah rasa takut. Engkau takut untuk tidak melakukan perintah Allah. Engkau takut untuk melakukan larangan Allah. Inilah hakikat daripada ilmu yang didasari oleh rasa takut sehingga melahirkan amalan. Maka manhaj salaf Islam tidak membedakan antara ilmu dan amalan. Kemudian lihat kalimat setelahnya, wa inda ahli, dan pada diri para pemeluk Islam, pada diri para pemegang konsep Rasulullah, para diri orang-orang yang berjalan di atas manhaj salaf, ada keyakinan yang sangat mendalam. Keyakinan yang sangat mendalam
bahwasanya di dalam Al-Quran dan Sunnah ketika dipahami berdasarkan dengan pemahaman salaf dan ketika ditafsirkan sebagaimana para salafus salih menafsirkannya, di situ ada kecukupan, kebenaran, hidayah, dan petunjuk dalam segala pintu-pintu kebaikan. Maka seorang muslim sejati itu mesti memiliki keyakinan yang kuat bahwasanya apa yang terdapat dalam Al-Quran dan apa yang terdapat dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang sahih, selama dipahami dengan pemahaman para salafus salih dan selama ditafsirkan dengan penafsirannya mereka, maka itu sudah sangat cukup untuk mendapatkan kecukupan, kebenaran, hidayah, dan petunjuk dari segala sisi-sisi kebaikan. Tak perlu lagi membutuhkan yang namanya filsafat, ilmu kalam, mimpi-mimpi, ataupun perasaan-perasaan. Maka ini konsep yang sangat jelas dari konsep Islam, di mana konsep Islam itu adalah manhaj salaf sendiri yang beliau hafizahullah nukilkan kepada diri-diri kita. Nah, Ahsanallahu ilaikum. Thumma qala hafizahullah wa minhajun nubuwah huwa minhajul firqatin najiyah wa ta'ifatil mansurah wa huwa qa'imun ala da'aim. Hiya ar-ruju'u ila al-kitabi was sunnah bifahmi salafil ummah minas sahabati wa man tabi'ahum bi ihsan. Ini yang pertama. Manhaj Nabi atau minhaj Nabi atau nahjun Nabi, kita jelaskan kemarin bahwasanya nahaja, yanhaju itu memiliki 4 masdar, yaitu nahjun, nuhuj, manhaj, wa minhaj. 4 kata ini memiliki makna yang sama. Maka boleh kita katakan manhaj Nabi, boleh kita katakan minhaj Nabi, boleh kita katakan nahjun Nabi, boleh kita katakan nuhujun Nabi. Memiliki makna yang sama. Maka manhaj Nabi adalah manhajnya al-firqatun najiyah. Adalah manhajnya al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Dan at-ta'ifatul mansurah, kelompok yang ditolong oleh Allah. Dan nama-nama ini, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, adalah nama-nama yang memiliki makna yang sama. Nama-nama yang memiliki makna yang sama. Al-firqah al-najiyah, al-ta'ifah al-mansurah, al-sawad al-a'zam, al-jama'ah, kemudian al-ghuraba, kemudian al-salafi. Nama-nama ini menunjukkan makna yang sama, yaitu ahlus sunnati wal jamaah. Muncul sebuah pertanyaan. Mengapa banyak nama-nama yang dimiliki oleh ahlus sunnah? Yani, mengapa ahlus sunnah menamai dirinya kadangkala al-firqatun najiyah, kadangkala al-ta'ifatul mansurah, kadangkala as-sawadul a'zam, kadangkala al-jama'ah, kadangkala as-salafi? Apa sebabnya? Man yujib? Yani awal perkara ahlus sunnah menamai dirinya sebagai ahlus sunnah. Kok tiba-tiba datang zaman berikutnya mereka mengubah namanya, tidak lagi menamai dirinya ahlus sunnah, tapi menamai dirinya ahlul hadis wal asar. Datang zaman berikutnya tidak lagi menamai dirinya ahlus sunnah, tidak lagi menamai dirinya ahlul hadis wal asar, tapi menamai dirinya al-firqatun najiyah. Seperti dalam zaman Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Seperti yang disebutkan di dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Al-firqah an-najiyah. Datang selanjutnya al-ta'ifah al-mansurah. Datang selanjutnya sawadul a'zam. Datang selanjutnya al-jama'ah. Seperti yang disebutkan oleh Abdullah Ibn Mas'ud Al-Hudhali radhiyallahu an. Kata beliau, al-jama'ah ma wafaqa al-haq
wa in kunta wahdak. Jamaah itu, yakni ahlus sunnah itu adalah apa-apa yang mencocoki kebenaran walaupun engkau sendiri. Apa-apa yang mencocoki kebenaran walaupun engkau sendiri. Ini jamaah. Ini jamaah menurut Abdullah ibn Mas'ud al-Hudhali radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an. Maka muncul sebuah pertanyaan, mengapa nama-nama ini banyak? Mengapa tidak mencukupkan dengan nama Ahlus Sunnati wal Jamaah? Man yujib? Fadhal. Ahsantum. Tujuan dari mengapa nama-nama ini ada banyak, tujuannya adalah prinsip yang selalu dipegang oleh Ahlus Sunnah. Apa itu? At-tamyiz. Membedakan antara hak dan batil. Yakni, di zaman ini ketika engkau mengatakan Ahlus Sunnah, bukankah orang-orang Asy'ariyah di zaman ini juga mengatakan dirinya Ahlus Sunnah? Lantas, apa yang menjadi pembeda antara dirimu dengan orang-orang Asy'ariyah yang mereka berdua ataupun dua kaum ini, dua kelompok ini sama-sama menamai dirinya Ahlus Sunnah? Yakni perbedaannya ialah mengganti nama dengan nama-nama yang memiliki makna yang sama dengan Ahlus Sunnah, yaitu apa? Salafi. Muncul di zaman yang lain Ahlul Hadithi wal Athar. Mengapa nama ini muncul? Karena para ahli bid'ah di zaman para salaf itu menamai diri-diri mereka sebagai Ahlus Sunnah. Sebagai Ahlus Sunnah. Padahal mereka adalah Ahlul Aqli wal Ra'i. Orang-orang yang berpegang teguh pada pendapat dan pada akal-akal mereka. Maka Ahlus Sunnah mengganti namanya menjadi Ahlul Hadis wal Athar. Orang-orang yang berpegang teguh pada hadis dan athar. Dan itulah hakikat daripada Ahlus Sunnah. Datang lagi orang belakangan dari kalangan ahli bid'ah menamai dirinya dengan Ahlul Hadis wal Athar. Maka Ahlus Sunnah sejati mengganti namanya menjadi Al-Firqah An-Najiyah, kelompok yang selamat. Yang kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis, "Sataftariqu ummati ala 73 firqah, kulluha fin nari illa wahidah." Seluruhnya terancam akan neraka Allah kecuali satu kelompok, dan kelompok inilah satu-satunya yang selamat. Maka tersebutlah nama itu Al-Firqah An-Najiyah. Sampai di zaman kita ini. As-Salafi. Makanya suatu ketika, seperti yang antum maklumi mungkin kisahnya, suatu ketika datang seorang pemuda mendatangi Al-Imam Al-Albani rahmatullah alaih. Kemudian mengatakan kepada Al-Imam Al-Albani, "Ya Imam, mengapa kita ini tidak menamai diri kita sebagai Muslim saja? Bukankah itu sudah sangat cukup?" Kata Al-Imam Al-Albani, "Apa yang menjadi pembeda antara dirimu dengan orang-orang Syiah yang juga mereka mengatakan dirinya adalah seorang Muslim?" Maka pemuda ini mengatakan, "Kalau begitu, kita namai diri kita sebagai seorang Muslim yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah." Maka Al-Imam Al-Albani mengatakan, "Apa yang membedakan dirimu kalau begitu dengan orang-orang yang menyimpang dari kalangan Qadariyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah dan selainnya yang mereka juga menamai diri-diri mereka sebagai seorang Muslim yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah?" Maka pemuda ini mengatakan, "Kalau begitu wahai Imam, bagaimana kalau kita namai diri-diri kita saja dengan nama seorang Muslim yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf?" Kata Imam Al-Albani rahimahullah, "Wa khairul kalami ma qalla wa dalla." Ini kaidah dari kaidah bahasa Arab. Wa khairul kalam ma qalla wa dalla. Sebaik-baik ucapan, sebaik-baik kata, sebaik-baik kalimat adalah kalimat yang sedikit tapi memiliki makna yang mendalam. Yakni, bukankah terlalu panjang untuk kita mengatakan kami seorang Muslim yang mengikuti Al-Quran, Sunnah dengan pemahaman para salaf? Terlalu panjang. Dan ini bukan
prinsip-prinsip Islam dalam kaidah-kaidah bahasanya. Karena sebaik-baik ucapan, maqalla wadalla, apa-apa yang sedikit lafadznya, sedikit hurufnya, tapi bermakna. Maka Imam Al-Albani mengatakan, maukah aku tunjukkan kepadamu sebuah kata yang mencakup, mengandung makna yang tadi engkau sebutkan, yaitu seorang muslim mengikuti Al-Quran, mengikuti sunnah dengan pemahaman para salaf. Maka pemuda ini mengatakan, apa itu wahai imam? Katakan, aku salafi. Selesai. Sebaik-baik ucapan adalah ucapan yang hurufnya sedikit, tapi maknanya mendalam. Salafi adalah seorang muslim yang mengikuti Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman para salaf. Inilah makna dari salafi. Maka muncullah nama ini di zaman kita. Muncullah nama ini di zaman kita sebagai pembeda antara orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada ahlul hadithi wal athar, kepada ahlus sunnah. Kenapa kita tidak menamai diri kita sebagai firqatun najiyah? Orang-orang dari kalangan ahli bid'ah pun juga menamai diri mereka dengan ini. Sehingga muncul nama ini, as-salafi. Sehingga sebab mengapa banyak nama yang dimiliki oleh ahlus sunnah sebagai bentuk pembeda yang paling tajam terhadap diri-diri mereka dari diri-diri ahli bid'ah. Ini alasannya. Nah, fadhal. Ahsanallahu ilaikum. Thumma qala hafizahullah wa da'watu ila tauhidillahi azza wa jalla wa ikhlasil amali lahu wahdahu la syarika lahu. Dan ini yang kedua. Kata penulis, manhaj Nabi alaihi salatu wassalam itu berdiri di atas beberapa pondasi, di atas beberapa pilar-pilar. Pilar yang pertama, manhaj Nabi itu selalu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus salih dari kalangan para sahabat Nabi, tabi'in dan tabi'in. Ini yang pertama. Yang kedua, manhaj Nabi selalu berdiri pada pilar yang kedua, yaitu mengajak manusia kepada tauhid dan mengikhlaskan seluruh amalan hanya untuk Allah dan tidak ada sekutu bagi Allah. Yang ketiga, wa tahdhirun nasi minasyirki ala ikhtilafi suwarihi wa tanawwu'i madhahirihi, dan memperingatkan manusia dari kesyirikan di atas segala bentuknya dan macam-macamnya. Ini pilar yang ketiga. Pilar yang keempat, wad-da'watu ila ittiba'i bitajridil mutaba'ati lil ma'sumi sallallahu alaihi wasallam. Manhaj Nabi pada pilar yang keempat, yang dimana manhaj Nabi selalu berdiri di atasnya, ialah mengajak manusia kepada pengkultusan baginda Nabi alaihi salatu wassalam sebagai seorang yang ma'sum, yang wajib untuk diikuti dan ditaati. Ini pilar yang keempat. Di mana pilar ini, para jamaah sekalian, terkhusus yang keempat, ialah pilar yang seluruh ahli bid'ah menyelisihinya. Pilar yang keempat ini adalah pilar yang dimana seluruh ahli bid'ati menyelisihinya. Itu disebabkan karena mereka tidak mengkultuskan Nabi alaihi salatu wassalam sebagai seorang yang ma'sum, yang wajib untuk diikuti dan ditaati. Makanya mereka mengedepankan akal mereka ketimbang dalil. Dan kebid'ahan, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, dari sisi sebab munculnya kebid'ahan itu dibagi dua. Yang pertama bid'ah al-i'tiqad, keyakinan. Yang kedua bid'ah al-ibadat, bid'ah amalan ataupun ibadah. Dua bid'ah ini muncul sebabnya karena mengedepankan akal daripada dalil.
bid'ah keyakinan dan bid'ah amalan ibadah sebabnya muncul disebabkan karena mengedepankan akal daripada dalil. Bid'ah keyakinan ini muncul dari sebab apa? Bid'ah keyakinan muncul dari sebab mengedepankan akal daripada dalil pada bab-bab khabar. Pada bab-bab khabar. Saya ulangi. Bid'ah keyakinan ini muncul dari sebab apa? Bid'ah keyakinan muncul dari sebab mengedepankan akal daripada dalil pada bab-bab khabar. Adapun bid'ah amalan ibadah itu muncul karena sebab mengedepankan akal daripada dalil pada bab perintah dan larangan. Ini harus dipahami konsepnya. Maka bid'ah keyakinan muncul karena sebab apa? Mengedepankan akal daripada dalil pada bab khabar. Pada bab khabar. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Laisa bisami' wa laisa bibasir. La sam'a lah wa la basara lah. Maka muncul kebid'ahan keyakinan. Allah mengatakan Allah tidak sama dengan sesuatu pun. Allah maha mendengar dan Allah maha melihat. Ahli bid'ah mengatakan Allah tidak mendengar. Dan Allah tidak memiliki nama As-Sami'. Allah tidak melihat. Dan Allah tidak memiliki nama Al-Basir. Muncul bid'ah keyakinan. Maka sebab munculnya bid'ah keyakinan karena mengedepankan akal daripada dalil pada bab khabar. Adapun sebab munculnya bid'ah amalan ibadah itu disebabkan karena mengedepankan akal daripada dalil pada bab perintah Allah dan larangan Allah. Ini yang menjadi landasannya. Ini yang menjadi landasannya. Sekarang konsep metode mengedepankan akal daripada dalil pada bab-bab khabar ini kekhususan siapa? Al-mutakallimun. Saya ulangi, konsep metode mengedepankan akal daripada dalil pada bab khabar yang karenanya lah muncul bid'ah keyakinan. Ini metodenya siapa? Al-mutakallimun. Metodenya orang-orang yang sibuk dengan ilmu kalam dan filsafat. Adapun metode yang kedua, yaitu mengedepankan akal daripada dalil pada bab perintah dan pada bab larangan, yang karenanya muncul bid'ah amalan ibadah. Ini metodenya siapa? Al-mutasawwifah. Orang-orang sufiyah yang mengedepankan akal dan perasaan. Maka ini harus dibedakan agar pendalilan kelak di dalam menghukumi personal seseorang tepat sasaran. Maka ini konsep yang dijelaskan oleh para ulama. Nah. Ahsanallahu ilaikum. Wa nabdu taqlidir rijali wattiba'il hawa wa mujanabatul bid'ah wal bara'atu minha zahiran wa batinan ma'a mujanabati ahlil ahwa'i wal qiyami alaihim bikulli mumkinin fi kulli sabil. Ini yang kelima. Pilar yang kelima dari pilar-pilar Nabi ialah menyingkirkan sifat taklid buta pada personal tertentu. Menyingkirkan sifat taklid pada tokoh-tokoh. Dan menyingkirkan sifat mengikuti hawa nafsu. Dan menyingkirkan yang namanya kebid'ahan. Dan berlepas diri darinya, dari kebid'ahan secara zahir dan batin.
bersama dengan berlepas diri dan menjauhi para pengekor hawa nafsu dan seyogianya melakukan hal tersebut dengan segala kemungkinan dalam segala jalan. Nah, ini berupaya untuk mengaplikasikan nilai-nilai tersebut. Ini pilar yang kelima. Menyingkirkan sifat taklid buta terhadap tokoh. Dan menyingkirkan mengikuti hawa nafsu. Menjauhi kebid'ahan. Berlepas diri dari kebid'ahan secara zahir dan batin. Dan berlepas diri serta menjauhi para pengekor hawa nafsu. Dan hendaknya melakukan hal tersebut dengan segala upaya dan segala cara. Nah, keenam. Tsumma qala hafizahullah wa talabul ilmi nafi'i min madhannihi. Ini yang terluput pada sebahagian orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada ilmu agama. Terkhusus orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada manhaj salaf. Pilar manhaj salaf, pilar manhaj Nabi ialah menuntut ilmu yang bermanfaat dari sumbernya. Dari sumbernya. Dan sumber ilmu yang bermanfaat adalah Al-Quran dan Sunnah yang diambil dari pemahaman para salafus salih. Maka siapapun yang memiliki pemahaman yang melenceng dari pemahaman para salafus salih, menuntut ilmu darinya bukanlah bahagian dari pilar-pilar baginda Nabi alaihi salatu wassalam dalam konsepnya. Seorang Asy'ari kuat dalam bidang fikih. Sedangkan ada seorang Salafi yang tidak terlalu kuat di bidang fikih. Maka ia pun lebih memilih menuntut ilmu dari seorang Asy'ari Sufi untuk mengambil ilmu fikih darinya. Ini bukan bahagian dari konsep salaf. Ini bukan bahagian dari konsep salaf. Makanya kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, menuntut ilmumu dari seorang ahlus sunnah walaupun sedikit ilmunya lebih baik daripada menuntut ilmumu dari seorang yang menyelisihi sunnah walaupun ilmunya banyak. Al-Imam Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq Ats-Tsauri rahmatullahi alaih. Maka ini konsep beragama yang benar ya ikhwan. Bukanlah tujuan daripada ilmu berapa banyak engkau memiliki riwayat. Bukan. Tujuan daripada ilmu rasa takut. Rasa takut ini tidak akan pernah muncul kecuali engkau benar-benar menuntut ilmu agama dari sumbernya. Sumber yang bersih. Sumber yang murni. Karena jikalau engkau menuntut ilmu agama dari sumber-sumber yang kotor, sumber-sumber yang keruh airnya, maka dipastikan suatu saat engkau tidak lagi memiliki rasa takut dalam menjalankan perintah Allah dan dalam menjauhi larangan Allah. Dan sekali lagi saya tegaskan, laisal ilmu bi kathrati riwayat. Bukanlah ilmu itu dengan banyaknya riwayat yang engkau miliki. Banyaknya hafalan yang engkau miliki. Banyaknya pemahaman yang engkau miliki. Al-ilm huwal khasyah. Ilmu itu adalah apa-apa yang menimbulkan rasa takut. Takut untuk menyelisihi konsep Rasulullah. Takut untuk menyelisihi pilar Nabi alaihi salatu wassalam. Takut menyelisihi konsepnya dan cara beragamanya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Ini mesti untuk benar-benar dipahami. Nah, pilar ke-7. Ahsanallahu ilaikum wa taqdirul ulama'il ladzina yattabi'una al-huda wa yujanibuna al-hawa wa yafqahuna al-kitaba was sunnata bi fahmi salafis salihin. Lihat bagaimana penulis mengaitkan antara menuntut ilmu yang bermanfaat dari sumbernya dengan menghormati dan menjunjung tinggi para ulama yang mengikuti petunjuk dan menjauhi hawa nafsu. Dan menghormati dan menjunjung tinggi para ulama yang memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus salih.
Dikaitkan pilar ketujuh dengan pilar keenam sebagai isyarat bagi dirimu, wahai para pembaca, wahai para penuntut ilmu, wahai para pencari kebenaran, bahwasanya sumber daripada ilmu yang bermanfaat itu terletak pada para ulama yang mengikuti petunjuk yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh, serta menjauhi yang namanya hawa nafsu dan menjauhi yang namanya taklid buta. Ini sumber daripada ilmu yang bermanfaat. Orang-orang yang bersih konsep beragamanya, cara belajarnya, bersih dan murni ilmu yang sedang ia tuntut. Dari para salaf sampai kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Nah. Ahsanallahu ilaikum. Wa min da'aimi minhajin nubuwah luzumu gharzi sahabati fi masailil imani wal kufri. Di antara pilar-pilar manhaj Nabi ialah melazimkan diri konsisten untuk selalu menapaki pijakan kaki para sahabat dalam masalah keimanan dan kekufuran. Nah. Wad dima'il ma'sumati bil imani wal aman wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wal jihadi fi sabilillah talaban wa daf'an wal imamati wal bai'ah wal luzumil jamaah wa muamalati wulatil umur wal wala'i wal bara'. Wallahi ya masyayikh, seandainya kita semua telah memahami bagaimana pijakan kaki para sahabat Nabi dalam masalah-masalah yang disebutkan oleh penulis tadi, maka kita akan mengetahui benar-benar itulah hakikat daripada Islam. Bagaimana pijakan kaki para sahabat dalam masalah keimanan dan kekufuran, pijakan kaki mereka dalam masalah darah-darah yang mesti dijaga, yang berkaitan dengan keimanan dan keamanan, pijakan kaki para sahabat dari sisi mengajak kepada kebaikan dan melarang daripada kemungkaran, pijakan kaki para sahabat dalam masalah jihad di jalan Allah, baik jihad talab ataupun jihad dafa. Karena jihad itu ada dua sebagaimana yang dijelaskan oleh penulis, talab dan dafa. Jihad talab adalah jihad yang kita lakukan sedari awal, kita yang memulainya. Adapun jihadud dafa, adanya serangan dari musuh, sehingga setiap orang dituntut untuk melakukan jihad ad-dafa, yaitu jihad untuk menolong dirinya, menjaga dirinya dan menjaga tanah airnya. Dan ini identik dengan permasalahan apa-apa yang terjadi di negara-negara Timur Tengah sana. Dari negara Yaman, kemudian Palestina, kemudian negara-negara yang lain. Kemudian pijakan kaki para sahabat dari masalah bayat dan imamah. Pijakan kaki mereka dari sisi jamaah. Pijakan kaki mereka dari sisi bermuamalah kepada para pemimpin kaum muslimin. Dan pijakan kaki mereka dari sisi al-wala wal-bara, loyalitas dan sikap berlepas diri. Nah. Ahsanallahu ilaikum. Wa min da'aimi minhajin nubuwah nabdhu at-ta'assubi wat-tahazzubi wat-tamassuku bimakarimil akhlaqi wa mahasinil a'mali. Dan di antara pilar-pilar Nabi selanjutnya ialah menyingkirkan sikap ta'assub fanatik dan sikap tahazzub berkelompok-kelompok. Fanatik buta tercela dalam syariat kita. Berkelompok-kelompok juga tercela dalam syariat kita. Wattamassuku bimakarimil akhlaq. Dan di antara pilar-pilar Nabi ialah berpegang teguh pada akhlak-akhlak yang baik. Wa mahasinil a'mal, dan amalan-amalan yang baik. Ini yang banyak seseorang lupa ketika dirinya telah mulai menapaki konsep-konsep ahlus sunnah. Ia hanya fokus pada bidang akidah, bidang prinsip. Memang itu adalah pokoknya. Tapi jangan lupa bahwasanya ada pokok-pokok pilar yang lainnya, yaitu akhlak yang baik. Tutur kata yang lembut. Tutur kata yang berada pada porsinya. Jangan malah kepada sesama ahlus sunnah, lisannya tidak terjaga. Lisannya tidak ada bedanya dengan orang-orang awam yang memang kebiasaan
dalam kesehariannya berada di dalam pasar. Ini bukan konsep ahlus sunnah. Ahlus sunnah selalu menetapkan dan meletakkan segala hal pada tempat dan porsinya. Tidak lebih dan tidak kurang. Nah. Ahsanallahu ilaikum. Wa ahlus sunnati wal jama'ati fi kulli ma yaf'alunahu wa yaqulunahu min hadha wa ghairihi muttabi'una lil kitabi was sunnah wa tariqatuhum hiya dinul Islam alladhi ba'athallahu bihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fahadhihi usul ahli sunnah. Maka usul ahli sunnah seperti yang dijelaskan oleh penulis sebelumnya, dan metode mereka adalah metode Islam itu sendiri, yang dimana Allah Azza wa Jal mengutus Rasulnya Muhammad alaihi salatu wassalam dengannya. Nah. Thumma qala hafizahullah wa indahum anna hadhihi al-usula la yunalu minha bi zamanin wala bi makanin fala yanalu minha bu'dul makani wala ta'akhkhurul zamani fala tata'atharu biwaqi'in asriyin wala bi'urfin mahalliyyin li'annaha hiya al-muhaiminatu ala dhalika kullihi inda kulli man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasulan wa arafa muqtada dhalika min al-ilmi wal amali wal ittiba' faltazamahu fi kulli saghirin wa kabirin min amri dinihi wa dunyahu. Kata penulis selanjutnya sebagai tambih, peringatan kepada semuanya, bahwasanya usul-usul yang tadi kita sebutkan itu tidak hanya pada satu zaman saja, atau itu tidak hanya pada beberapa tempat saja. Usul ahlus sunnah setiap zaman, di setiap tempat sama dan tidak ada perubahan. Di mana budaya-budaya lokal tidak mengubahnya. Keadaan-keadaan tempat tidak mampu merubahnya. Tetap pada konsep yang sama di setiap zaman dan di setiap tempat. Maka konsep ini bukan konsep khusus pada zaman-zaman tertentu atau pada tempat-tempat tertentu. Tidak. Konsep ini umum pada setiap zaman dan setiap tempat. Makanya kata penulis li'annaha hiyal muhaiminah. Karena usul inilah yang akan menjadi pembeda bagi siapa yang ridha Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, Muhammad sebagai nabi dan rasulnya, sebagai pembeda bagi orang-orang yang mengetahui kedudukan ilmu, amalan dan mengikuti sunnah, sehingga dirinya mengikutinya pada setiap kecilnya maupun besarnya dari segala perkara-perkara agama dan dunianya. Usul ahlus sunnah pembeda, seperti yang disebutkan oleh Ustadzuna Dzulqarnain hafizahullah. Usul ahlus sunnah menjadi pembeda antara emas murni dan emas palsu. Ini yang menjadi pembeda. Maka jikalau seseorang tidak berpegang teguh pada usul atau tidak mengetahui usul, bagaimana mungkin ia mampu membedakan antara emas murni dan emas palsu? Ini yang harus kita pahami ya ikhwan. Makanya ada pelajaran-pelajaran seperti ini. Pelajaran-pelajaran yang mendorong kita untuk lebih belajar dan lebih giat lagi untuk mengetahui yang mana emas yang murni dan yang mana emas yang palsu dengan usul ahli sunnati wal jamaah. Nah. Ahsanallahu ilaikum. Idza kanat hadhihi al-qawaidul fitriyatul burhaniyatu usus hadzal manhajir rabbani fa innal munharifin az-zaighin ad-dhalin qad ja'aluha wara'ahum dhihriyan wattakhadhu ahlaha sikhriyan واصطنعوا لأنفسهم مناهج وأصولا عقيمة صاغتها عقولهم القاصرة وأذواقهم السقيمة. Ahsantum. Maka apa-apa yang tadi engkau dengarkan dari pilar-pilar Nabi alaihi salatu wassalam dan bahagian-bahagian darinya, itu adalah kaidah-kaidah yang sesuai dengan fitrahmu. Kaidah-kaidah yang akan menjadi bukti dan penguatmu
untuk tetap berjalan di atas manhaj Rabbani, yaitu manhaj yang mendidik seseorang dari perkara-perkara kecil menuju kepada perkara-perkara besar. Ini makna manhaj Rabbani. Manhaj Rabbani, kata Abdullah ibn Abbas, ialah manhaj, konsep yang mendidik orang-orangnya dari perkara-perkara kecil menuju perkara-perkara besar. Maka ketika ini adalah kaidah-kaidah, usul-usul ahlus sunnah, orang-orang yang menyimpang, yang tersesat, malah meletakkan usul-usul tadi di belakang pundaknya. Bahkan bukan hanya itu saja. Mereka menjadikan orang-orang yang berjalan di atas manhaj Nabi sebagai bahagian dari orang-orang yang mereka cela. Bukan hanya itu saja. Mereka membuat manhaj-manhaj yang bertolak belakang dengan manhaj ahlus sunnah yang berasal dari akal-akal mereka yang qasir. Yang qasir. Akal-akal mereka yang qasir. Dan adwaquhumus saqimah. Perasaan-perasaan mereka yang buruk. Maka ini sebab mengapa ahlul bid'ah dinamakan sebagai ahlul batil. Karena mereka lebih condong kepada kebatilan daripada kebenaran itu sendiri. Nah. ثم قال حفظه الله فكان أن جعلوا اليسير من الدين عسيرا والواضح من الشرع مشكلا والقريب بعيدا وعقدوا الأمر تعقيدا شديدا وجافوا الفطرة مجافة ظاهرة فظن من لا علم له بالحنيفية السمحة التي هي دين الفطرة وهي الوسطية وهي اليسر وفيها صلاح العقل والذوق جميعا أن ما جاء به هؤلاء المبتدعون المتهوكون المتحيرون هو دين محمد صلى الله عليه وسلم. Lihat, karena mereka meletakkan usul ahlus sunnah di belakang pundak mereka dan mencela para pemeluk dan orang-orang yang berjalan di atas manhaj ahlus sunnah, dan mereka membuat manhaj-manhaj yang baru, manhaj-manhaj yang menyimpang dari manhaj ahlus sunnah. Sebabnya ia menjadikan sesuatu yang mudah di dalam agama ini menjadi susah. Karena sebab mereka, kaidah-kaidah mereka, manhaj-manhaj batil mereka, karena sebab itu mereka menjadikan sesuatu yang mudah dari agama ini malah susah. Mereka menjadikan sesuatu yang jelas dari agama ini, dari syariat ini menjadi suatu permasalahan. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran, di mana Allah menjelaskan bahwasanya dirinya berada di atas arsy-Nya. Dirinya berada di atas arsy-Nya. Allahu 'alal arsy istawa. Jelas. Tak perlu lagi ada takwil. Tidak perlu lagi ada hal-hal yang dipermasalahkan. Karena memang sedari awal mereka menolak manhaj Rasul, konsepnya para sahabat, makanya sesuatu yang jelas ini malah dipermasalahkan. Sesuatu yang mudah malah dipersulit. Bahkan sesuatu yang sifatnya dekat malah dibuat seolah-olah sangat jauh. Makanya mereka membuat kaidah-kaidah yang lain yang semakin membuat perkara yang mudah semakin sulit. Perkara yang sejatinya fitrah dikatakan sebagai sesuatu yang jauh daripada fitrah. Sehingga mereka menyangka orang-orang yang tidak memiliki ilmu dari sisi agama ini, itulah agama fitrah. Orang-orang gila dikatakan sebagai wali. Inilah agama fitrah. Inilah sikap toleransi.
inilah kemudahan, inilah baiknya akal dan baiknya perasaan. Makanya kata penulis, kebanyakan manusia tertipu dengan para ahli bid'ah, orang-orang yang bingung dengan konsepnya sendiri, dan mereka menjadikan apa-apa yang mereka buat-buat seolah-olah adalah agama Muhammad alaihi salatu wassalam. Nas'alullah as-salamatu wal afiyah. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Wa aina minhum ma jaa bihi Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Di mana mereka dari apa-apa yang Rasulullah alaihi salatu wassalam datang dengannya? Di mana mereka dari sisi hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang jauh daripada ilmu kalam dan ilmu filsafat? Nah. Wa qad adda ittirabuhum wa ikhtilafuhum wa talbisuhum wa ikhtilatuhum ila khafa'il manhajil haqq. Sungguh perbedaan-perbedaan mereka, talbis mereka, sikap bertolak belakang mereka, sikap campur aduk mereka, sikap gado-gado mereka. Sebagian orang mengatakan sikap boba-boba mereka. Karena saat ini yang viral boba. Sikap boba-boba mereka malah membuat manhaj yang benar ini tidak nampak. Alladhi huwa manhajur rusul wa bu'itsa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang di mana manhaj yang benar itu adalah manhaj Rasul yang dengannya Rasulullah alaihi salatu wassalam diutus. Thumma adda bihi muttirabuhum wa tahayyuruhum wa ikhtilafuhum wa ikhtilatuhum ila zawalil manhaj min bainihim. Bal adda ila ma huwa akhtaru min dhalika wa huwa su'udz dhanni bimanhajir rusuli anfusihim. Bukan hanya itu saja. Kebingungan yang terdapat pada diri mereka, perbedaan yang terdapat pada diri mereka, sikap gado-gado yang terdapat pada diri mereka, itu malah menghilangkan manhaj Rasul di antara mereka. Tak lagi mengenal manhaj Rasul itu seperti apa. Karena sikap mereka yang terlalu gado-gado, yang terlalu membingungkan dirinya sendiri. Makanya para salaf mengatakan, siapa yang melakukan satu kebid'ahan, maka akan dicabut darinya satu sunnah. Jadi tidaklah seseorang melakukan satu kebid'ahan, melainkan akan dicabut darinya satu sunnah. Tuh. Maka selama ia terus-menerus berada di atas kebid'ahan, maka selama itu pula sunnah yang ada pada dirinya, manhaj Rasul yang ada pada dirinya, manhaj kebenaran yang ada pada dirinya habis tak tersisa. Habis tak tersisa. Bahkan malah akan membawa dirinya kepada petaka yang lebih besar. Apa itu? Su'udzon bimanhajir Rasul. Prasangka yang buruk terhadap manhaj Rasul. Mulai mengatakan apa? Manhajus salaf aslam. Wa manhajul khalaf a'lam wa ahkam. Ini kita akan bahas di pembahasan asbabul inhiraf an sabilis salaf. Sebab-sebab penyimpangan dari jalan salaf. Nah. Ahsanallahu ilaikum. Wa amma salafu fakanu 'alal huda wal haqqil mubin. Qarrina mutma'innin la muttaribina wa la mutahayyirin. Adapun para salaf yang berjalan di atas manhaj Rasul, manhaj para sahabat, mereka berada di atas petunjuk. Mereka berada di atas kebenaran yang nyata. Qarina mutmainnin, tenang dan santai. La muttaribin wala mutahayyirin. Tidak seperti orang-orang yang berjalan di atas konsep ahli bid'ah, di mana mereka merasakan kebingungan. Mereka memiliki sikap bertolak belakang antara ucapan dan amalannya. Ini nampak pada diri-diri mereka. Nah. Ahsanallahu ilaikum wa barakallahu fikum. Thumma qala hafizahullah, dzakara adh-Dhahabi rahimahullah an Yahya ibn Aun qala dakhaltu ma'a Suhnun ala ibn Qassar wa huwa marid. Faqala ma hadha qalaq
قال له الموت والقدوم على الله. قال له سحنون ألست مصدقا بالرسل والبعث والحساب والجنة والنار وأن أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر والقرآن كلام الله غير مخلوق وأن الله يرى يوم القيامة وأنه على العرش استوى ولا تخرج على الأئمة بالسيف وإن جاروا. قال إي والله. فقال مت إذا شئت مت إذا شئت. الله أكبر. أسأل الله أن يجعلنا منهم. Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala tentang seorang yang bernama Yahya ibn Aun, di mana Yahya ibn Aun mengatakan, aku masuk bersama dengan Suhnun. Suhnun adalah seorang imam dari imam ahli sunnati wal jamaah yang ucapan dan pendapatnya diakui dari sisi madhab al-Imam Malik. Dari madhab al-Imam Malik. Yahya bin Aun mengatakan, aku masuk bersama Suhnun kepada Ibnul Qassar. Di mana Ibnul Qassar pada saat itu sedang sakit. Maka aku masuk bersama dengan Suhnun untuk menjenguknya dan menemuinya. Tiba-tiba Yahya bin Aun setelah melihat Ibnul Qassar yang sedang terbaring sakit, melihat dari dirinya ketakutan. Maka Yahya bin Aun berkata kepada dirinya, "Ma hadzal qalaq?" Apa ketakutan ini? Maka Ibnul Qassar yang sedang sakit mengatakan, kematian. Dan berjalan menuju Allah. Sehingga muncul rasa takut. Suhnun selaku seorang imam ahlus sunnah mengatakan, alasta musaddiqan birrusul? Tidakkah engkau telah yakin, percaya, beriman secara total kepada Rasul? Telah yakin, beriman, percaya secara total kepada adanya hari kebangkitan dan adanya hari hisab? Telah yakin secara total, iman dan percaya tentang adanya neraka dan adanya surga? Telah yakin, beriman dan percaya bahwasanya sebaik-baik umat setelah Rasulullah dan para nabi ialah Abu Bakar dan Umar? Telah yakin, beriman dan percaya bahwasanya Al-Quran adalah firman Allah dan bukan makhluk? Telah yakin dan beriman dan percaya bahwasanya Allah Azza wa Jalla akan dilihat di hari kiamat kelak? Telah yakin, beriman dan percaya bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu berada di atas arsy-Nya? Telah yakin dan percaya dan beriman bahwasanya tidak boleh seorang pun untuk keluar memberontak kepada pemimpin-pemimpinnya dengan pedang walaupun ia zalim? Maka Ibnul Qassar yang saat itu sedang terbaring mengatakan, jawaban yang sama dengan na'am. Wallah. Iya benar. Demi Allah, aku telah mempercayainya. Aku telah meyakininya. Aku telah mengimaninya. Maka Suhnun mengatakan kepada dirinya, mut idza syi'it. Mut idza syi'it. Matilah jikalau engkau kehendaki. Apalagi yang engkau takutkan? Apalagi engkau khawatirkan? Engkau telah mempercayai ini semua. Tidak mungkin Allah Azza wa Jalla akan menyanyiakan keimananmu. Maka lihat bagaimana kisah ini menjadi pendorong yang kuat bagi diri-diri kita. Motivasi yang paling dahsyat untuk diri-diri kita agar lebih menguatkan pijakan kaki kita di atas prinsip-prinsip Islam. Di atas konsep Rasulullah, jangan malah menjadi lembek. Tapi kisah-kisah seperti ini dinukilkan oleh penulis untuk menguatkan diri-diri kita tentang hakikat daripada Islam dan tentang hakikat yang dimana kita berada di atasnya saat ini. Itu konsep Rasulullah alaihi salatu wassalam yang jikalau sekiranya kita mati detik ini tidak ada kekhawatiran atas diri-diri kita. Ini yang harus kita pahami. Sebagai seorang penuntut ilmu sejati, memahami hakikat Islam, hakikat kehidupan,
dengan cara-cara yang dijelaskan oleh para ulama kita rahimahumullahu jami'a. Nah, kita masuk ke dalam bab selanjutnya. Asbabul inhiraf an sabilis salaf. Sebab-sebab penyimpangan dari jalan salaf. Mungkin sebahagian orang akan bertanya, apa sih yang melandasi orang ini kok bisa tersesat dari jalan salaf? Kok bisa tersesat dari manhaj Rasulullah alaihi salatu wassalam? Maka jawabannya ada pada pembahasan ini. Nah. Tsumma qala rahimahullah asbabul inhirafi an sabilis salaf wa bayanu dzalika bi an yu'lama anna turuqaz zayghi an sabilis salaf fil i'tiqadati wal ibadati wal muamalat innama tantahi ila ahadi sabilain kama bayyana dzalika fi ghairi mawdi'in Syekhul Islam rahimahullahu taala. Ahsantum. Ketahuilah bahwasanya jalan-jalan kesesatan, jalan-jalan penyimpangan dari jalannya para salafus saleh dalam bab keyakinan, dalam bab ibadah, dalam bab muamalah, itu terjadi karena dua hal atau salah satu dari dua hal. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taimiyah dalam beberapa karya-karyanya. Nah. Ahsanallahu ilaikum wa hadani sabilani huma jima'u subulid dhalal. Allahu Akbar. Dan dua hal ini adalah sumber dari seluruh bentuk-bentuk kesesatan. Dua hal ini, dua metode ini adalah sumber dari segala cabang-cabang metode kesesatan. Nah. Wa ilaihi ma tarji'u masalikul ibtida'. Dan kepada dua hal ini, kepada dua metode ini, seluruh kebid'ahan kembali kepadanya. Nah. Wa tara'iqul inhilali an tariqin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi ridwanullahi alaihim. Dan kepada dua hal ini, dua metode ini, jalan-jalan yang menuju kepada kebebasan selain dari jalannya Rasulullah alaihi salatu wassalam kembali kepadanya. Fadhal. Ahadu hadaini sabilain huwa tariqul mutakallimina min ansaril aql wa amma tsani fa huwa tariqul mutasawwifah arbabil atifah. Inilah yang tadi kita jelaskan. Bahwasanya dua hal ini, dua metode inilah yang menjadi sebab seluruh penyimpangan terjadi dalam Islam. Seluruh hal-hal yang tidak ada anjurannya dan tidak ada dasarnya di dalam Islam itu muncul. Metode yang pertama ialah metodenya orang-orang mutakallimin yang sibuk dengan ilmu kalam dan ilmu filsafat. Di mana orang-orang mutakallimin juga disebut sebagai ansarul aql. Orang-orang yang menjadi penolong akalnya. Selalu mengedepankan akalnya. Selalu berhukum dengan akalnya. Bahkan apa-apa yang akalnya khayalkan dijadikan sebagai hukum di dalam Islam. Ini sumber pertama dari segala bentuk kesesatan. Sumber yang kedua ialah metodenya orang-orang mutasawwifah. Orang-orang yang sibuk dengan ilmu tasawuf. Di mana mereka juga dikenal sebagai arbabul atifah, penyembah perasaan. Penyembah perasaan. Di mana termasuk di antara metode-metode al-mutasawwifah adalah orang-orang yang sibuk dengan meditasi. Dari cara-cara agama Buddha. Ini masuk ke dalam hal-hal yang berkaitan dengan metodenya orang-orang Sufiyah. Wasil. Walikullin min hadaini at-tariqaini simatun wa khasa'isu tarji'u ila hadaini al-aslaini al-aqli wal 'atifah. Dan setiap dari dua metode ini, metodenya orang-orang mutakallimin sebagai sang penolong akal-akal mereka, dan metodenya orang-orang Sufiyah sebagai penyembah perasaan-perasaan mereka, itu kembali ke dalam dua usul. Yang pertama,
usul akal-akal mereka, dan yang kedua usul perasaan-perasaan mereka. Nah, فأما المتكلمون فإنهم غلبوا العقل وساروا وراء ما تخيلوه. adapun orang-orang mutakallim yang sibuk dengan akalnya, ilmu kalam dan filsafat, mereka ini terlalu berlebih-lebihan di dalam akalnya sampai menjadikan akalnya sebagai kepalanya dan dirinya sebagai pengekor kepalanya. Maka mereka menjadi pengekor dari akal-akalnya, bahkan pada perkara-perkara yang mereka khayalkan. Dan demi Allah, metode orang-orang mutakallimin ini adalah metode yang tidak menghilangkan rasa haus dari diri-diri orang-orang kehausan dan tidak mengenyangkan orang-orang yang kelaparan. Metode mereka adalah metode yang sangat buruk. Dan seperti yang kalian telah maklumi, kapan ilmu kalam ini masuk ke dalam negeri-negeri kaum muslimin? Siapa yang tahu kisahnya? Siapakah yang paling pertama memasukkan ilmu kalam ke negeri-negeri kaum muslimin? Man yujib? Siapa? Orang pertama yang memasukkan ilmu filsafat, ilmu kalam ke negeri-negeri kaum muslimin. Hayya. Al-Khalifah Al-Ma'mun. Al-Khalifah Al-Ma'mun di zaman Al-Imam Ahmad. Yang terkena racunnya Ahmad ibn Abi Du'ad. Sehingga muncul fitnah khalqil Quran. Maka orang yang paling pertama memasukkan ilmu kalam, ilmu filsafat ke negeri-negeri kaum muslimin adalah Khalifah Al-Ma'mun. Dan ini sejarah ya ikhwan, ini mesti untuk kalian ketahui. Dan ada kisahnya dan dituangkan dalam kitab-kitab para ulama. Bagaimana ilmu kalam dan ilmu filsafat ini dimasukkan ke dalam negeri-negeri kaum muslimin dalam bentuk karya-karya. Awal mulanya Khalifah Al-Ma'mun mengutus seorang utusan untuk berangkat ke negeri Yunani untuk meminta karya-karya, kitab-kitab, turas-turas Yunani agar dikirimkan ke negeri-negeri kaum muslimin. Bayangkan. Makanya sangat dikhawatirkan. Keburukan-keburukan yang terjadi saat ini masuk ke dalam dosa-dosa jariyah yang dimiliki oleh Khalifah Al-Ma'mun. Karena sebab dirinya memasukkan buku-buku ini, filsafat, ilmu kalam, ke negeri-negeri kaum muslimin. Maka setelah utusan itu sampai, kepala dari orang-orang filsafat di negeri Yunan mengatakan kepada utusan Khalifah Al-Ma'mun, tunggu dulu. Sampai kami mengumpulkan seluruh pemimpin-pemimpin al-falasifah dan kami bermusyawarah. Maka kumpullah mereka bersama dengan Raja Yunani saat itu. Di mana mereka bermusyawarah apakah kita ini memberikan turas, buku-buku ilmiah, filsafat ke negeri-negeri kaum muslimin atau tidak. Maka salah satu dari pemimpin-pemimpin yang berkumpul saat itu, yang memiliki jiwa-jiwa filsafat mengatakan tidak. Ini karya-karya kita. Ini warisan-warisan kita. Wajib untuk kita jaga. Tapi ada satu orang yang lain yang juga ikut dalam perkumpulan itu dengan entengnya berdiri. Kemudian mengatakan kepada sang raja, wahai raja kami,
i'tiha lahum. Berikanlah buku-buku ilmu kalam dan filsafat ini kepada kaum muslimin. Kemudian dia mengatakan, fawallahi, demi Allah. Ia bersumpah atas nama Tuhan mereka. Ma dakhalat hadhil kutubu ala ummatin illa wa afsadat. Tidaklah buku-buku ini, ilmu kalam dan filsafat, masuk kepada satu umat melainkan ia akan merusaknya. Ini ucapan dari mereka sendiri. Ini ucapan dari mereka sendiri. Maka sang raja pun juga mengizinkannya. Hanya sekedar masuk ke negeri-negeri kaum muslimin. Masuklah buku-buku ini ke negeri-negeri kaum muslimin atas permintaan Khalifah Al-Ma'mun yang disetujui oleh pemimpin Yunan saat itu. Tidak berselang lama. Tidak berselang lama. Muncul bid'ah khalqil Quran. Tidak berselang lama. Setelah masuknya buku-buku filsafat, buku-buku ilmu kalam ke negeri-negeri kaum muslimin, muncul fitnah khalqil Quran yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Fitnah yang Al-Imam Ahmad diuji dengannya. Bahkan fitnah yang banyak dari para ahli ilmu diuji dengannya. Bukan hanya itu saja. Dampaknya dan bekasnya terasa sampai zaman kita saat ini. Lihat. Bukan hanya terasa di zaman Al-Imam Ahmad. Bukan hanya terdampak pada zaman Al-Imam Ahmad saja. Tapi dampak dan konsekuensinya sampai saat ini, detik ini, yang kita berada di atasnya saat ini, pun juga masih terasa. Bagaimana sebahagian orang dari para pemuda dan pemudi kita mengatakan Al-Quran makhluk. Mengatakan Allah tidak berbicara dan selainnya. Dampaknya masih terasa. Makanya kata para ulama ini masuk ke dalam kandungan-kandungan dosa jariah Khalifah Al-Ma'mun. Dan sangat disayangkan ya ikhwani al-kiram tentang perkara ini. Dan demi Allah, hal yang paling berbahaya tentang apa-apa yang mencocoki ilmu kalam dan ilmu filsafat adalah sebuah karya, sebuah buku yang dinamakan oleh penulisnya Jauharatut Tauhid, Mutiara Tauhid. Yang dimana buku ini dijadikan sebagai kurikulum di banyak persekolahan. Dan demi Allah, tidaklah apa-apa yang tertuang dalam kitab ini melainkan kesesatan yang nyata. Dan buku ini diajarkan di Al-Azhar dan di beberapa sekolah di negeri kita. Semoga Allah Azza wa Jal menjaga kaum muslimin dari berbahayanya buku-buku ini. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Nah. Tsumma qala hafizahullah wa ammal mutasawwifah fa innahum raja'u ila riyadatihim wa ila adwaqihim wa mawajidihim wa awatifihim. Adapun metode yang kedua, metodenya orang-orang sufi, itu mereka kembali kepada kebiasaan-kebiasaan mereka. Kepada meditasi-meditasi mereka yang tidak jauh berbeda dengan meditasinya orang-orang Buddha. Makanya jikalau ada seorang muslim, mengaku seorang yang mengikuti manhaj Nabi, tapi melakukan meditasi, yakinilah, ia tidaklah berbeda dengan konsep-konsep dan metode-metode orang-orang Buddha. Di mana mereka meyakini dengan cara-cara meditasi ini mampu menenangkan diri dan hatinya. Meditasi yang sangat jauh daripada kebiasaan, ajaran dan tuntunan Rasul alaihi salatu wassalam. Ketenangan diraih dengan ibadah. Ketenangan diraih dengan ketaatan. Ketenangan diraih dengan zikir. Wa afdalu dzikir qiraatul Quran. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Malah melakukan hal-hal yang senada dengan apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang Buddha. Kemudian menyebarkannya di tengah-tengah kaum muslimin. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Di mana orang-orang Sufiyah juga kembali kepada perasaan-perasaan mereka. Kembali kepada
akal-akal mereka dan hati-hati mereka. Nah, fal awwalun. Sanallahu ilaikum fal awwalun a'ni al mutakallimin tuhi ilaihim uquluhum. Adapun metode yang pertama, metodenya orang-orang mutakallimin yang sibuk dengan ilmu kalam dan filsafat, yang memberikan wahyu kepada mereka adalah akal-akal mereka. Yang kedua, amma sufiyatu fa innahum yatalaqquna al-wahya an qulubihim. Fa innahum yatalaqquna al-wahya an qulubihim. Fal wahidu minhum yaqulu antum ahlas sunnah innama talaqqaitum ilmakum mayyitan an mayyitin. Adapun kelompok yang kedua, metode yang kedua, yaitu metodenya orang-orang Sufiyah, maka mereka mengambil wahyu dari hati-hati mereka. Kalau yang pertama, akal-akal mereka lah yang memberikannya wahyu, sehingga wahyu itu dijadikan sebagai hukum. Kalau metode yang kedua, ialah mereka mengambil wahyu itu dari hati-hati mereka. Makanya kata penulis, salah seorang dari orang-orang yang berjalan di atas metode yang kedua, metodenya orang-orang Sufiyah, mengatakan, antum ahlas sunnah innama talaqqaitum ilmakum mayyitan an mayyit. Engkau, wahai ahlus sunnah, mereka berbicara, orang ini berbicara kepada diri-diri kita. Engkau, wahai ahlus sunnah, itu hanya mengambil ilmu kalian dari orang mati, dari orang mati. Siapa yang mereka maksud? As-sahaba anin nabi. Yani engkau mengambil ilmu dari siapa? Sahabat Nabi. Sahabat Nabi mengambilnya dari siapa? Rasulullah. Sahabat Nabi telah meninggal atau tidak? Telah meninggal. Mayyit. Rasulullah telah meninggal? Telah meninggal. Mayyit. Maka engkau ahlus sunnah hanya mengambil ilmumu dari orang mati, kemudian dari orang mati lagi. Kemudian apa yang mereka ucapkan? Wa amma nahnu fatalaqqaina al-ilma 'anil hayy alladhi la yamut. Haddatsani qalbi an rabbi. Adapun kami, kata orang-orang Sufiyah, kami mengambil ilmu kami dari zat yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Kemudian dia memberikan permisalan. Haddatsani qalbi an rabbi. Hatiku telah memberitahukanku tentang sesuatu dari Tuhanku. Lihat, orang-orang Sufiyah mengambil ilmunya langsung dari Allah. Menunjukkan diri-diri mereka lebih agung, lebih mulia daripada diri Nabi. Mengapa? Karena Nabi saja, Muhammad alaihi salatu wassalam, itu melalui perantara malaikat Jibril. Yani ketika Allah menurunkan wahyu, itu melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Sehingga malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabiullah Muhammad, dan barulah Nabi Muhammad menyampaikan kepada diri-diri kita. Adapun mereka tidak membutuhkan yang namanya malaikat Jibril. Maka ini menunjukkan dirinya lebih utama, lebih mulia daripada Nabi Muhammad. Jawaban yang kedua ialah ini tanda dari tanda-tanda kesesatannya. Mengapa? Malaikat Jibril saja tidak mau menukilkan riwayat Allah kepada hatinya. Adapun Rasulullah, malaikat Jibril menukilkan firman Allah kepada Rasulullah. Sehingga malaikat Jibril lebih memilih Rasulullah daripada diri-diri mereka. Sehingga nampak dari diri-diri mereka kesesatan yang nyata. Dan ijma' para jamaah sekalian. Ijma' munaqid. Ijma' telah tetap. Ala anna man dhanna anna hunaka tariqan ghaira al-kitab was sunnah tu'rafu bihi al-ahkam asy-syar'iyyah allati marji'uha al-kitab was sunnah fa innahu yuqtal wa la yustafad. Ini ijma'. Ijma' ahlus sunnah tetap. Siapa saja yang mengira bahwasanya ada metode selain memahami Al-Quran dan Sunnah yang dengannya hukum-hukum syariat diketahui, maka ia harus dibunuh. Dan tidak boleh mengambil faedah dari dirinya. Dan tidak boleh bertanya kepada dirinya. Dan tidak boleh mengambil jawabannya sebagai
jawaban untuk dirinya. Dan ucapan ini dinukilkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Siapa saja yang mengira ada metode yang dengannya hukum-hukum syar'i dapat diketahui kecuali dari Al-Quran dan Sunnah, maka dirinya dibunuh. Tidak boleh diambil faidah dari orang seperti ini, tidak boleh ditanya, dan tidak boleh mengambil jawaban darinya. Ini ucapan siapa? Al-Imam Al-Qurtubi. Nah. Ahsanallahu ilaikum. Falmutakallimuna tuhi ilaihim uquluhum wa ammal akharuna minal mutasawwifah fa innahum yatalaqqawna al-wahya an qulubihim wa haula innama ta'bathu bihim syayatinuhum. Wasil. Amma al-wahyu alladhi ja'a Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa anzalahu Allah tabaraka wa ta'ala alaihi fala yakaduna yuqimuna lahu ussan wala yarfa'una lahu ra'san. Lihat bagaimana orang-orang mutakallimin dan orang-orang sufiyah lebih mengedepankan akal-akal mereka ketimbang wahyu yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah Nabi. Dan bagaimana orang-orang sufiyah juga melakukan hal yang sama, lebih mengedepankan perasaan-perasaan mereka, pikiran-pikiran mereka, hawa nafsu mereka daripada apa-apa yang datang dari Al-Quran dan sunnah. Makanya orang-orang yang berjalan di atas dua metode yang sesat ini tidak akan pernah engkau dapati ketika datang padanya Al-Quran dan Sunnah ia langsung merendahkan dirinya. Engkau tidak akan pernah mendapati diri-diri yang berjalan di atas dua metode sesat ini merendahkan dirinya pada Al-Quran dan Sunnah. Nah. Ahsanallahu ilaikum. Qala adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala fi siyar. Nah, sebelum kita masuk ke ucapan Al-Imam Adz-Dzahabi, sejatinya ada ucapan yang tidak tertuang di sini. Di mana guru kami Syekh Raslan sendiri yang mengatakan hal ini kepada kami. Karena sudah terlanjur tercetak banyak, ada satu kata, satu paragraf yang tidak tertulis. Dan ini sebelum ucapan Al-Imam Adz-Dzahabi. Dan ini sebelum ucapan Al-Imam Adz-Dzahabi. Yani Syekh Raslan hafizahullah menukilkan ucapan dari Al-Imam Ayyub As-Sikhtiyani an Abi Qilabah. Sebahagian riwayat an Abi Qulabah. Jadi sebelum ucapan Al-Imam Adz-Dzahabi ada ucapan yang terjatuh, saqat. Dari Ayyub As-Sikhtiyani, dari Abi Qilabah, sebagian riwayat Abi Qulabah. Beliau berkata, "Idza haddathta ar-rajula bis-sunnah, idza haddathta ar-rajula bis-sunnah, faqal da'na min hadha." Faqal da'na min hadha. Wahati kitab Allah. Wahati kitab Allah. Fa'alam annahu dhal. Fa'alam annahu dhal. Sudah ditulis. Maka penulis menukilkan kepada kita sebuah riwayat dari Al-Imam Ayyub As-Sikhtiyani. Dari Abi Qilabah beliau berkata, radhiyallahu anhu wa rahimah, jikalau engkau berbicara dengan seseorang tentang sunnah, malah ia mengatakan da'na min hadha, tinggalkanlah kami dari ini, yakni jangan kabarkan kepadaku tentang sunnah. Wahati kitab Allah, tapi berikan kepadaku Al-Quran saja. Tidak mau sunnah, cuma Al-Quran saja. Kata Abu Qulabah atau Abu Qilabah, fa'alam annahu dhal, ketahuilah orang ini adalah orang yang sesat. Ini yang saqat sebelum ucapan Al-Imam Adz-Dzahabi. Maka riwayat Ayyub As-Sikhtiyani an Abi Qilabah takmilah, penyempurna untuk ucapan Al-Imam Adz-Dzahabi
pada paragraf ini. Jelas di sini? Kita baca ucapan Al-Imam Adz-Dzahabi. Tafadhal. Ahsanallahu ilaikum. Qala Adz-Dzahabi rahimahullah fi siyar. Idza ra'aital mutakallim al-mubtadi'a yaqul da'na minal kitab wal ahaditsil ahad wa hatil aqla fa'lam annahu Abu Jahlin. Wadih. Tadi kita katakan riwayatnya Ayyub As-Sikhtiyani dari Abi Qilabah. Jikalau engkau bertemu dengan seseorang, kemudian engkau menyampaikan sunnah Nabi, tapi mereka menolak, malah ia mengatakan, berikan Al-Quran saja, jangan sunnah Nabi. Maka ketahuilah orang ini adalah orang yang sesat. Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan, idza ra'aital mutakallim al-mubtadi'. Jikalau engkau mendapati seorang mutakallim yang sibuk dengan ilmu kalam dan filsafat, dan juga seorang ahli bid'ah mengatakan, da'na minal kitab. Jangan berikan kepada kami Al-Quran. Wal ahadithil ahad. Dan jangan berikan kepada kami hadith-hadith Nabi yang sifatnya dan hukumnya ahad. Wahatil aql. Tapi berikanlah kepada kami akal. Fa'lam. Ketahuilah. Annahu Abu Jahal. Ketahuilah orang ini adalah Abu Jahal. Adalah Abu Jahal. Yani engkau bertemu dengan seseorang, kemudian engkau menyampaikan dalil-dalil syar'i kepada dirinya dari Al-Quran dan Sunnah. Tapi ia mengatakan, tapi akal menunjukkan sebaliknya. Akal mengatakan begini. Maka kata Al-Imam Adz-Dzahabi, orang yang jenisnya seperti ini adalah Abu Jahal. Adalah Abu Jahal. Sekarang, apakah bermanfaat untuk engkau berdebat, berbicara dengan Abu Jahal? Nabi saja ia tolak, apalagi engkau. Makanya kata para ulama, siapa yang berbicara dengan Abu Jahal, madhiya'atan lil waqt, menyanyiakan waktu, tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya. Tinggalkan dan katakan assalamualaikum, selesai. Nah, Tsumma qala rahimahullah wa idza ra'aita salika tauhidi. Idza ra'aita salika tauhidi. Jikalau engkau melihat seseorang yang berjalan di atas tauhid. Siapa itu as-salikat tauhidi? Yaqul, siapa itu as-salikat tauhidi? Salikat tauhidi ialah orang yang mengatakan haddatsani qalbi an rabbi. Itu. As-salik at-tauhid, orang-orang yang berjalan di atas tauhidnya. Saking bertauhidnya, sampai-sampai Allah turunkan wahyu kepada hatinya. Maka jikalau engkau melihat as-salik at-tauhidi, orang-orang yang mengatakan telah menukilkan kepadaku sebuah riwayat dari hatiku, dari Tuhanku. Jikalau engkau mendapati orang yang jenisnya seperti ini, naam, yaqul da'na minan naqli wa minal aqli. Tinggalkanlah kami dan jangan berikan kepada kami dalil dan jangan juga berikan kepada kami akal. Dia tidak butuh dalil, Al-Quran dan Sunnah, dan tidak membutuhkan akal. Wahatid dzauqa wal wajda. Tapi berikanlah kepada kami perasaan, mimpi, hawa nafsu. Fa'lam annahu iblisu qad dhahara bi surati basharin aw qad halla fihi. Fa in jabunta minhu fahrub wa illa fasra'hu wabruk ala sadrihi waqra alaihi ayatal kursi wakhnuquhu. Jelas. Ini ucapan siapa? Al-Imam Adz-Dzahabi. Kalau engkau bertemu dengan orang-orang seperti ini, sufiyah, yang mengatakan hatiku telah menukilkan kepada diriku dari Tuhanku, yang dimana ia mengatakan tidak membutuhkan dalil Al-Quran dan Sunnah, tidak juga membutuhkan akal, malah membutuhkan perasaan, hawa nafsu, ketahuilah orang ini adalah iblis. Bukan lagi Abu Jahal. Tapi orang ini adalah iblis. Yang dimana ia adalah seorang iblis yang berbentuk manusia. Atau iblis telah merasukinya. Masuk ke dalam dirinya. Tinggal di dalam tubuhnya. Fa in jabunta min. Apa artinya jabunta min? Jabuna. Khaufa. Kalau engkau takut darinya, ya tidak ada solusi lain. Apa itu? Lari. Kan begitu. Fa idza jabunta min fahrub.
Kalau engkau takut darinya, karena ia adalah seorang iblis, setan yang bertubuh manusia, solusi satu-satunya adalah lari. Kalau tidak mampu lari, fasra'hu wabruk ala sadri. Apa artinya fasra'hu? Apa artinya fasra'hu? Tampar dirinya dan tendang dadanya. Kalau engkau tak mampu lari, ya pukul kepalanya, tendang dadanya, dan bacakan ayat kursi. Karena dia setan, iblis, tampar, tendang dadanya, baru setelah itu tersungkur, bacakan ayat kursi. Bacakan ayat kursi. Maka lihatlah, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, bagaimana cara bertalaqi ilmu. Tuh. Orang ketika ingin bertalaqi ilmu, hal yang paling pertama yang harus ia perhatikan adalah maslahat dirinya. Makanya Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan, kalau engkau takut darinya, lari. Tidak bisa lari, pukul kepalanya. Tidak bisa lagi tendang dadanya. Tidak bisa lagi ruqyah orang itu. Bacakan ayat kursi. Baru setelah itu engkau berlari. Maka ya masyayikh, kaifiyat talaqqil ilm, tata cara mengambil ilmu itu sangat penting. Tahu dasarnya, tahu aturannya. Tidak mengambil ilmu dari orang-orang yang berjalan di atas metode mutakallimin. Dan tidak juga mengambil tidak mengambil ilmu dari orang-orang yang berjalan di atas metodenya orang-orang sufiyah. Maka ini harus benar-benar dipahami. Nah. Summa qala hafizahullah. Tayyib, kita lanjutkan pertemuan yang akan datang dari hal-hal yang menjadi kekhususan orang-orang mutakallimin itu apa, agar kita tahu bahwasanya orang ini mutakallim. Kenapa bisa? Karena ia memiliki kekhususan ini, sifat-sifat khusus ini. Begitupun dengan al-mutasawwifah. Orang ini mutasawwifah karena orang ini memiliki sifat-sifat khusus ini dan kekhususan ini. Dan di pertemuan depan juga kita akan menjelaskan dan membantah ucapan dari orang-orang mutakallimin di mana mereka mengatakan manhajus salaf aslam. Manhaj salaf lebih selamat. Wa manhajul khalaf a'lam wa ahkam. Tapi manhaj orang-orang belakangan selain manhaj salaf itu lebih berilmu dan lebih hikmah. Ini ucapan yang batil. Kita akan bantah di pertemuan yang akan datang. Aqulu ma tasma'un, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.